Baik, sebelum persidangan dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan terlebih dahulu. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadirin berdiri untuk menghormati. Kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Ketiga, pengunjung sidang dilarang memakan, minum, merokok, dan membaca koran atau melakukan tindakan yang mengganggu jalannya sidang. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Keempat, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu. Yang kelima, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Keenam, tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Ketujuh, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Kedelapan, siapapun di ruang sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan maka masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tindakan mengurangi kemungkinan dilakukan penuntut terhadap pelakunya. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor perkara 454-PIT-B-2025-PN Mataram pada hari Sabtu 28 Juni 2025 segera dimulai. Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta sidang. Hari ini akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Khairul Hadi. Sebelum kita memulai persidangan, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Penuntut umum, penasihat hukum, sidang bisa mulai. Siap yang mulia. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan nomor 454-PIT-B-2025-PN Mataram pada hari ini Sabtu 28 Juni 2025 atas nama terdakwa Khairul Hadi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, petugas hadapkan terdakwa ke muka persidangan. Siap. Silakan duduk. Pengendaraan saudara terdakwa. Sebelum kami majelis hakim akan menanyakan terkait dengan identitas saudara terlebih dahulu. Silakan dijawab. Nama lengkap, Lagi. usia, 21 tahun. agama, Islam. pekerjaan. Mahasiswa. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap Alhamdulillah. Apakah ini merupakan penasihat hukum saudara? Benar Alhamdulillah. Penasihat hukum, silakan tunjukkan kartu advokat, surat kuasa, dan berita acara semua advokat saudara. Penuntut umum silakan maju untuk pemeriksaan.
persidangan hari ini adalah sidang pembacaan dakwaan. Saudara terdakwa sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan yang sudah dibaca. Sudah enggak? Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat dakwaan nomor PDM 424 EO 2/01/2025, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP pada 3 Oktober 2024 sekitar pukul 23 WITA di room 7 Sanur Black Hall. Terdakwa diduga melakukan kekerasan fisik terhadap korban hingga menyebabkan kematian. Terima kasih, Yang Mulia. Bagaimana terdakwa sudah mengerti dengan apa yang dibacakan oleh penuntut umum? Sudah enggak? Apakah dalam hal ini Anda akan mengajukan eksepsi? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Mohon izin Yang Mulia, dikarenakan kami sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan 7 hari sebelum persidangan ini dimulai, maka pada sidang ini juga kami akan mengajukan eksepsi Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang kami hormati para penuntut umum serta para hadirin sidang yang kami banggakan. Setelah saya membaca dan mencermati surat dakwaan yang telah kami terima sebelumnya daripada penuntut umum, adapun beberapa poin-poin keberatan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberatan terhadap dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap. Yang kedua, tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur kesengajaan dalam pasal 336 KUHP. Yang ketiga, alat bukti terdakwa tidak sepenuhnya memenuhi dalam pasal 351 KUHP. Terima kasih. Bagaimana penuntut umum? Ada tanggapan? Kami tetap pada dakwaan kami, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami juga tetap pada eksepsi yang sudah saya sampaikan Yang Mulia. Kami akan membacakan putusan selah. Putusan selah nomor 454/PB/2025/PN Mataram. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengadili. Yang pertama, menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Khairul Hadi ditolak. Kedua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 454/PB/2025/PN Mataram atas nama terdakwa tersebut di atas. Ketiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Sabtu 28 Juni 2025 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota dan Pengadilan Negeri Mataram yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dikarenakan putusan atas keberatan telah dibacakan, yang dimana pada pokoknya menolak keberatan daripada penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian. Penuntut umum sudah siap dengan pembuktian saudara? Sudah, Yang Mulia. Kami mengajukan 2 orang saksi dan 2 orang saksi ahli, Yang Mulia. Saudara terdakwa silahkan duduk di samping penasihat hukum saudara, dan penuntut umum silakan hadapkan saksi-saksi saudara. Baik, Yang Mulia. Petugas hadapkan saksi ke ruang sidang. Siap. Silakan duduk. Para saksi jawab pertanyaan saya ya. Untuk saksi Eti Sulastri, Saya Yang Mulia. silakan sebutkan identitas Anda. Nama Eti Sulastri, umur 21 tahun, seorang mahasiswa dan merupakan teman anak korban dan terdakwa. Untuk saksi Rahmawati, silakan sebutkan identitas Anda. Nama Rahmawati, usia 21 tahun, saya teman dan tinggal bersama dengan korban. Para saksi sebelum memberikan keterangan akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari-saudari bersedia untuk disumpah? Kami bersedia, Yang Mulia. Kepada saksi yang beragama Islam, silakan maju dan ikuti kata-kata saya. Silakan petugas. Yang Mulia.
sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada apa yang sebenarnya. Silakan dulu. Para saksi telah disumpah. Sumpah tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan juga negara. Apabila para saksi terbukti memberikan keterangan palsu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, para saksi yang dapat dikenai hukuman penjara paling lama 7 tahun. Para saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Penuntut umum, saksi mana yang terlebih dahulu Anda ajukan? Saksi Edi Sulastri yang mulia. Saudari Edi Sulastri, silakan mengambil tempat di depan majelis hakim dan saksi lainnya silakan duduk di luar persidangan. Baik yang mulia. Untuk saudari saksi Edi Sulastri, saudari saksi apa pendekatan saudara dalam perkara ini? Saya merupakan teman dekat dari korban dan terdakwa, dan kebetulan pada saat sebelum kejadian saya bersama mereka yang mulia. Penuntut umum, silakan dengan pertanyaan saudara. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, siapa saja dan di ruang mana saudara karaoke? Saya karaoke bersama terdakwa, korban dan teman-teman kami lainnya. Kami karaoke di room 7 Santun Break Hall. Apa alasan saudari mengundang korban untuk bergabung? Maksud saya mengundang korban dan terkait karena lokasi tinggal korban ada di area Mataram dan dekat dengan area lokasi kami. Selain karaokean, apa saja kegiatan yang ada di room 7 Santun Break Hall? Selain karaoke, kami juga minum minuman beralkohol. Apakah saudari saksi melihat secara langsung bahwa korban ikut minum minuman beralkohol? Ya, saya lihat secara langsung dan korban ikut minum minuman beralkohol tanpa dicampur dengan minuman lain. Saudari saksi, siapa yang lebih banyak mengonsumsi minuman beralkohol? Apakah terdakwa atau korban? Keberatan yang mulia. Pertanyaan yang diajukan oleh saudara penuntut umum ini menjerat dan menekan saksi yang mulia. Berdasarkan pasal 166 KUHP, pertanyaan yang seperti ini sudah seharusnya tidak diajukan. Yang mulia, kami tidak bersifat menjerat pertanyaan kami. Yang mulia, pertanyaan kami tidak bersifat menjerat. Pertanyaan kami hanya untuk mengungkapkan kebenaran material dan ini adalah lokasinya dengan pokok perkara. Yang mulia, berbicara mengenai relevansi itu sah saja, namun jangan sampai relevansi yang dimaksudkan malah mengganggu asas praduga tidak bersalah yang kita duduk bersama. Di mana dalam arti sebelum paling hakim mempoin seorang bersalah atau tidak bersalah, maka tidak ada seorang pun yang berhak menjustifikasi termasuk saudara. Kami tidak menjustifikasi, Anda saja yang berlebihan. Penuntut umum, penasihat hukum dimohon untuk kondusif. Penuntut umum berdasarkan diskusi majelis hakim, pertanyaan saudari bersifat menjerat. Silakan diganti pertanyaan. Saudari saksi, setelah meminum minuman beralkohol, apa yang terjadi dengan korban? Setelah meminum minuman beralkohol, kami bercerita dan mengobrol bersama. Namun di tengah obrolan terlihat seperti terdakwa dan korban seperti terdapat permasalahan. Yang kemudian terdakwa berdiri lalu menampar korban hingga menjambat rambut korban. Bawa kamu. Kemarin kamu itu teman saya. Sekarang kamu yang lagi saya. Nanti kamu. Terdakwa dimohon untuk kondusif. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang pada saat saudara saksi meninggalkan room, apakah saudara saksi melihat korban bersangkutan dengan terdakwa? Iya, selama di dalam room, saya melihat korban dan terdakwa baik-baik saja, serta tidak ada pertengkaran atau kekerasan di antara mereka. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan bahwa ada pertengkaran. Sekarang Anda mengatakan tidak ada pertengkaran. Jadi mana yang benar? Mohon maaf yang mulia, sebenarnya tidak ada pertengkaran. Penasihat hukum, lanjutkan pertanyaan saudara. Baik yang mulia. Lalu apakah saudara saksi mengetahui kapan korban itu meninggal dunia? Ya, saya mengetahuinya. Pada saat itu hari Rabu 4 Oktober 2024 sekitar pukul 6:30 Yang mulia. Terdakwa, apakah ada tanggapan?
Ada yang mulia. Terdapat ketidaksesuaian pernyataan yang disampaikan oleh saksi fakta Eki Sulastri, sehingga kredibilitas dan keabsahan kesaksian yang disampaikan diragukan yang mulia. Saudari saksi, apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, saudari saksi bisa meninggalkan ruangan sidang. Penuntut umum, silakan dengan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, petugas silakan alihkan saksi Rahmawati ke muka persidangan. Siap. Saudari saksi, apa keterkaitan saudari dalam perkara ini? Saya teman korban dan saya juga masuk apartemen tempat korban tinggal dan saya juga yang membawa korban ke rumah sakit. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudari saksi, sejak kapan saudari kenal dengan korban? Saya kenal dengan korban sekitar 3 tahun lalu saat korban pertama kali pindah ke apartemen saya. Kapan dan di mana pertama kali saudara bertemu dengan terdakwa? Saya bertemu dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 1.30 WITA di lobi apartemen saat mengantarkan korban. Bisakah saudari menjelaskan bagaimana saudari berada di tempat kejadian? Saya ke tempat kejadian tersebut setelah ditelepon oleh pihak security apartemen yang menginformasikan bahwa korban tengah berada di lobi apartemen dalam keadaan mabuk dan ada beberapa luka. Bagaimana kondisi korban pada saat itu? Kondisi korban pada saat itu sudah tidak memiliki respon gerak tubuh. Sepenglihatan saya jelas, mohon maaf saya butuh waktu sebentar. Penglihatan saya jelas di bagian lengan kanan terdapat garis-garis membentuk pola tertentu, lalu memar dan kotor di bagian tubuh tertentu. Kedua betis kaki dalam keadaan kotor, perut korban sudah membesar dan suhu tubuh korban sudah dingin. Cukup yang mulia. Penasihat hukum, ada pertanyaan? Ada yang mulia. Apakah benar saudari saat itu yang membawa korban ke rumah sakit Bayangkara Mataram? Iya, benar, saya yang membawa korban ke rumah sakit menggunakan mobil milik pelaku. Lalu saat berada di tempat kejadian tersebut dan sebelum saudari membawa korban ke rumah sakit, apakah ada kesaksian yang lain yang saudari lihat sebelumnya? Ada Pak, pada saat saya dihubungi oleh pihak security, saya langsung ke tempat kejadian dan saat itu saya melihat terdakwa sedang mencoba membantu korban. Tetapi karena tidak ada respon yang diberikan oleh korban, maka saya berinisiatif untuk membawa korban ke rumah sakit bersama terdakwa. Cukup yang mulia. Saksi, apakah ada keterangan lain yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada yang mulia. Terdakwa, apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Saksi boleh meninggalkan ruang sidang. Baik yang mulia. Penuntut umum, apakah ada alat bukti lagi yang akan saudari hadirkan? Ada yang mulia. Kami akan menghadirkan 2 saksi ahli yang mulia. Silakan. Baik yang mulia, petugas hadirkan saksi ahli Puput Cahyani dan Lain Puspita ke ruang sidang. Siap. Silakan duduk. Kepada para ahli dimohon untuk menyerahkan saksi identitasnya kepada majelis hakim. Silakan kembali. Saudari saksi Puput, silakan sebutkan identitas Anda. Saya mau memberikan dari dokter forensik dari rumah sakit. Saudari ahli Ein, silakan sebutkan identitas Anda. Saya Dr. Ein Pitasani dari Psikolog Kepolisian Daerah Mataram. Sebelum memberikan keterangan
yang beragama Islam, silakan maju dan ikuti kata-kata saya. Petugas, silakan. Siap yang mulia. Baik, kita mulai. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Dan tiada lain daripada apa yang sebenarnya. Dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Silakan duduk. Karena para ahli telah disumpah dan sumpah tersebut mengandung pertanggungjawaban kepada negara dan kepada Tuhan. Penuntut umum ahli mana yang akan terlebih dahulu memberikan keterangan? Saudari ahli Puput Yahdiani yang mulia. Saudari ahli Puput, silakan mengambil tempat di depan majelis hakim dan kepada ahli lainnya silakan menunggu di luar persidangan yang mulia. Saudari ahli, apa profesi Anda? Saya berprofesi sebagai dokter forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Solo. Penuntut umum, silakan dengan pertanyaan saudari. Baik yang mulia. Siapa yang melakukan otopsi terhadap jenazah? Yang melakukan otopsi terhadap jenazah wanita bernama Dini Sera Akradi adalah saya sendiri, Dr. Puput Yahdiani bersama tim forensik Rumah Sakit Daerah Solo. Apakah sebelumnya ahli pernah diperiksa oleh penyidik? Ya, saya pernah diperiksa oleh penyidik. Bagaimana hasil otopsi korban? Dari hasil otopsi korban menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan tubuh pada perut korban yang dituangkan dalam bentuk visum erectum jenazah yang diterbitkan dalam tanggal 13 Oktober 2024. Cukup yang mulia. Penasihat hukum ada pertanyaan? Ada yang mulia. Apakah saudari saksi bisa memastikan apa penyebab kematian korban? Ya, sesuai dengan hasil visum erectum, korban meninggal dunia karena kekerasan tubuh dengan bertekanan kuat. Lalu apakah hasil visum tersebut valid? Ya, tentu saja, karena apabila kami melakukan visum yang tidak sesuai dengan fakta, maka ini menyalahi kode etik kami sebagai dokter yang dan tenaga medis. Jadi, validitas dari visum tersebut adalah benar dan Cukup yang mulia. Ahli, apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan? tidak ada yang mulia. Saksi boleh meninggalkan ruangan dan penuntut umum silakan dengan saksi selanjutnya. Baik yang mulia. Petugas, panggil dan hadirkan saudari ahli Eni Puspita pemuka persidangan. Siap. Silakan duduk. Apa peran atau profesi saudari ahli dalam perkara ini? Saya berprofesi sebagai aparatur sipil negara yang bertugas di bagian psikolog kepolisian Polda Mataram. Apakah saudari ahli pernah melakukan pemeriksaan psikologi aktif? Ya, terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan psikologi oleh tim dari bagian psikologi Biro Sumber Daya Manusia Polda Mataram. Penuntut umum silakan dengan pertanyaan saudari. Baik yang mulia. Saudari ahli, kapan saudari melakukan pemeriksaan psikologi terhadap terdakwa? Kami melakukan pemeriksaan psikologi terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2024 di ruang pemeriksaan penyidik Serpres Polres Tebas Mataram. Apakah saudari ahli tahu hasil pemeriksaan terhadap subjek observasi terdakwa? Dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh hasil bahwa terdakwa tidak ditemukan adanya gejala halusinasi dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menyebabkan fantasi atau khayalan atau imajinasi dari terdakwa. Cukup yang mulia. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudari ahli, apakah terdakwa itu terinspirasi dari peristiwa berat? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kesimpulan pada pemeriksaan terdakwa tidak ditemukan adanya interaksi gangguan jiwa berat. Lalu, apa penyebab dari terdakwa dengan korban sehingga mengalami perselisihan? Berdasarkan hasil
pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap terdakwa, motif terdakwa di sini melakukan perbuatannya terhadap seorang perempuan bernama Dini Sera Aprianti saat itu yaitu karena faktor emosional, mudah emosi hingga menimbulkan percekcokan. Puncak dari percekcokan tersebut terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Cukup yang mulia. Ahli, apakah ada keterangan lain yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada yang mulia. Silakan kembali. Penuntut umum, masih ada bukti yang akan saudari ajukan? Cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum, apakah ada alat bukti yang saudara ajukan? Tidak ada yang mulia. Dikarenakan pemeriksaan terdakwa telah selesai, maka sidang pembuktian dianggap sudah selesai dan akan dilanjutkan pada pembacaan tuntutan. Penuntut umum sudah siap dengan tuntutan saudari? Kami siap yang mulia. Surat tuntutan nomor CDM 424/6/01/2024. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nama terdakwa Khairul Habib, anak dari Bagus Susyono, menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada ahli waris Dini Sera Aprianti sebesar Rp263.633.000. Terima kasih yang mulia. Bagaimana terdakwa mengerti dengan tuntutan yang diberikan kepada saudara? Mengerti yang mulia? Ada tanggapan? Tidak ada. Masyarakat turunnya Pak penasihat hukum Pak. Bagaimana penasihat hukum? Apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Untuk yang mulia, kami akan mengajukan pembelaan. Sudah siap dengan pembelaan saudara? Kami siap yang mulia. Dan mohon izin yang mulia, menurut penuturan daripada terdakwa akan merangkaikan pembelaannya bersama dengan pembelaan yang sudah saya susun sehingga sudah menjadi satu kesatuan. Silakan. Terima kasih. Yang mulia. Nota pembelaan Norek perkara 454/3/2025/IN Mataram atas nama terdakwa Khairul Habib, anak dari Bagus Susyono, kepada yang terhormat Majelis Hakim. Dari demikian fakta yang telah kami susun urai dan jabarkan dalam pembelaan ini, maka kami di penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan. Yang pertama, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan. Yang kedua, membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan karena baik dakwaan serta tuntutan yang tidak terbukti unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim akan membacakan surat keputusan. Keputusan nomor 454/PID/2025/PN Mataram. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara tindak pidana pembunuhan dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Khairul Habib. Mengadili yang pertama, menyatakan terdakwa Khairul Habib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pada pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke 1 pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Khairul Habib, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menetapkan terdakwa tetap berada
Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan upaya hukum? Saya serahkan semuanya pada penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Izin Yang Mulia, kami akan mengajukan banding. Namun keputusan itu akan kami rugikan kepada terdakwa terlebih dahulu agar di kemudian hari nantinya. Terima kasih. Bagaimana penuntut umum? Kami cukup puas dengan amar keputusannya Yang Mulia. Diberitahukan kepada semua pihak bahwa batas waktu untuk mengajukan upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana ialah 7 hari setelah putusan ini dibacakan. Apakah saudara mengerti? Mengerti Yang Yang Mulia. Mulia. Dengan demikian, sidang perkara tindak pidana pembunuhan nomor 454/B/2025/PN Mataram pada hari ini Sabtu 28 Juni 2025 atas nama terdakwa Khairul Habib selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor perkara 454/B/2025/PN Mataram pada hari ini Sabtu 28 Juni 2025 selesai dan dinyatakan ditutup majelis hakim. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.